Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Mohon maaf ini tadi saya informasikan untuk kuliah online, tetapi saya pikir-pikir kalau online nanti paling sebagian ada yang sambil tidur. Jadi mending saya buatkan record video ini, mudah-mudahan nanti bisa dilihat, bisa didengarkan waktu adik-adik semua waktunya longgar, pas waktunya longgar bisa mendengarkan. Mohon maaf nih, karena tadi kita pilihan putrine Mas Raka itu yang kemarin baru lahir, jika ya tidak bisa offline gitu. Baik, untuk video kali ini saya sekedar menjelaskan ada beberapa tahapan repair atau mungkin service yang dilakukan pada engine dengan sistem common rail atau diesel dengan common rail. Jadi kalau kemarin sudah saya jelaskan sedikit gambaran tentang common rail meskipun sebelumnya sudah ada kuliah umum kemarin. Nah, ini sekedar untuk menambah referensi adik-adik, yaitu service point untuk common rail system. Jadi ada 6 poin penting dalam service common rail ini yang perlu diketahui, yaitu ada inisialisasi dan kalibrasi supply pump. Supply pump itu ya kalau di EV bensin itu ya pompa bahan bakarnya. Cuma karena ini disebut supply pump, karena di common rail itu fungsinya memang untuk menghasilkan tekanan tinggi ya, karena untuk common rail itu tekanan bahan bakarnya cukup tinggi. Nah, ini ada inisialisasi dan kalibrasi supply pump ini ketika misalkan melakukan penggantian. Kemudian ada penggantian part, kemudian program ulang injektor compensation code, ya. Kemudian penggantian parts baru, pipa baru, periksa kebocoran. Nah, singkatnya seperti ini. Ini yang pertama mengenai inisialisasi dan kalibrasi supply pump. Jadi jika dilakukan penggantian, misalkan supply pump itu rusak, kemudian harus diganti. Atau mungkin yang rusak itu ECU-nya, Electronic Control Unit-nya, otaknya yang rusak. Maka kalau di sistem common rail itu perlu inisialisasi, pengenalan, ya kan? Jadi seolah-olah gini, kalau ini analogi saja ya, badan kita ini misalkan kayak robot gitu kan, dan lengannya itu rusak, lengan kirinya, nah kemudian diganti lengan yang baru, nah maka badan ini harus mengenali barang baru yang ditempelkan ke tubuh kita itu. Nah seperti itu analoginya. Jadi perlu inisialisasi atau pengenalan karena dipasangi komponen yang baru. Meskipun secara prinsip kerjanya sama, tetapi kan di sini semuanya terkontrol elektronik sehingga memang ada kode-kodenya dari masing-masing komponen itu harus dikenali. Kemudian dikalibrasi. Dikalibrasi itu agar ukurannya nanti tepat. Ya, dikalibrasi agar ukuran kemudian sesuatu yang nanti kaitannya dengan sesuatu yang harus terukur, misalkan supply pump ini kemudian misalkan injeksinya sekian, biar tepat apa yang dikeluarkan itu dengan apa yang dibaca oleh komputer itu sama, maka harus kalibrasi. Nah, ini dilakukan dengan catatan begini. Kalau misalkan diganti, supply pump-nya ganti baru, atau ECU-nya ganti baru, di starter kok nggak mau hidup gitu loh. Kalau nggak hidup,
tidak bisa starting, engine-nya nggak running, nggak nyala gitu kan, itu ya harus diinisialisasi. Tapi jika ternyata ganti komponen baru kok sudah jreng, sudah bisa digunakan, ya sudah. Berarti tidak perlu inisialisasi. Itu nggih, jelas saya kira. Lanjut. Nah, ini ada dua prosedur yang dilakukan dalam sebuah penggantian supply pump. Ada dua kondisi tadi saya sampaikan, kalau di starter nyala ya sudah. Jadi seperti yang paling kiri ini. Setelah dilakukan penggantian, nah, misalkan supply pumpnya dipasang yang baru, soket-soket kabelnya juga sudah dipasang, di situ kan ada sensor, kemudian engine-nya di starter, jreng gitu, otomatis nanti akan melakukan kalibrasi sendiri engine itu. Nanti akan nyala beberapa saat sampai temperatur tercapai, kemudian pengenalan kan, ya. Jadi engine itu mengenali komponen supply pump tadi secara otomatis. Kemudian kalau sudah oke, ya idling 1 menit, kemudian kunci kontaknya dimatikan. Sudah selesai. Tapi ketika diganti supply pump kok di starter nggak mau nyala engine-nya, maka yang kanan ini dicarilah soket DLC 3. Ini kebetulan yang saya pakai itu trainernya itu punyanya Toyota ya. Toyota diesel, common rail. Innova diesel. Jadi cari aja soket DLC 3, kemudian konektor CG atau CG dan TC itu disotkan pakai kabel jumper. Ini posisinya mesin mati loh ya. Mesin mati, ya otomatis mati, nggak bisa di starter. Tapi maksudnya kunci kontaknya itu dimatikan dulu, ya. Kemudian soketnya nih, kabel jumpernya dipasang, kemudian kunci kontaknya di-on-kan, ya. Kunci kontaknya di-on-kan, maka kira-kira setelah 3 menit kunci kontaknya dimatikan. Nah, ini otomatis nanti akan melakukan inisialisasi dan kalibrasi. Setelah itu engine dinyalakan starter, ya insya Allah nanti bisa nyala engine-nya. Oke, lanjut nggih, saya kira jelas. Nah, kemudian ini yang kedua, kalau tadi supply pump ini common rail. Kalau di EV bensin itu, mesin bensin EV, itu disebut delivery pipe, pipa delivery. Kalau di diesel ya common railnya ini. Nah, ini kalau rusak, rekomendasinya tidak dibongkar. Ya, misalkan ada sensornya rusak, sudah nih gantinya assembly satu paket, itu ya, tidak usah dibongkar. Ya, karena di dalamnya itu kan tekanan tinggi, berbahaya, dan juga di sini kan butuh rapat, benar-benar rapat, karena kan ini sebenarnya berlubang dipasangi sensor kan ya, ada pressure limiter untuk mengatur stabilizer tekanan bahan bakar di dalam sini, ada sensor tekanan bahan bakar. Ini kan harus rapat, ini benar-benar rapat dengan kondisi kekencangan yang standar dan rapat, terjamin. Dan ini kalau dibongkar khawatirnya nanti kan kalau dipasang lagi itu mungkin tidak memenuhi standar kekencangannya dan kerapatannya, dan itu berbahaya kan gitu, karena bocor bisa jadi. Atau juga dikhawatirkan tersisa tekanan tinggi, nanti berbahaya ketika dibongkar. Nah, tetapi kalau di Indonesia, jangankan cuma common rail gini ya, gunung saja kan dibongkar kalau Indonesia itu. Ya, tapi ya ini rekomendasi dari pabrikan seperti itu. Jadi diganti paket. Di supply pump sudah, common railnya sudah. Sekarang yang ketiga, nah ini injektor. Jadi kalau dilakukan penggantian injektor, atau sama juga tadi pertama, jika ECU juga diganti misalnya, itu perlu program ulang. Ya, jadi diprogram ulang. Karena ECU ini harus diisi program dari kode-kode injektornya. Jadi kan
Ini di injektor itu ada kodenya, ini. Ada kodenya. Nah, itu nanti yang dimasukkan ke tools alatnya untuk memprogram ECU gitu. Atau kebalikannya, yang diganti ECU-nya tapi injektornya tidak diganti. Nah, sama saja. Kode injektor yang lama ini, kodenya yang ada di soketnya ini di entry, dimasukkan semuanya ke ECU yang baru. Sehingga nanti ECU-nya ini siap digunakan. Tuh, jelas, saya kira jelas. Next ya. Nah ini, ini seperti tadi, cuma ini kan detailnya gini, detailnya. Misalkan ini ganti injektor. Ya, tadi ganti injektor kan ada kodenya. Nah, kodenya yang ada di soket injektor itu diketik atau di entry ke tools, ya kemudian nanti otomatis akan tersimpan di apa itu ECU kan gitu. Kan tersimpan di ECU. Setelah itu hapus DTC ya. Registrasi selesai, gampang. Hapus DTC-nya lewat tools ini. Lewat tools, lewat alat scanner ini. Itu. Kalau yang diganti ECU-nya, ya catat saja kode-kode injektor. Misalkan 4 silinder ada 4 injektor, ya kode-kodenya masing-masing dicatat. Injektor nomor 1 apa kodenya. Nanti setelah itu dimasukkan atau di entry ke scanner, tool, kemudian ECU-nya diganti yang baru, kemudian menuliskan ya, disimpan, nanti otomatis masuk ke ECU, hapus DTC, registrasi selesai. Gampang banget kan ya, yang jelas kuncinya biar gampang, punya tools-nya, punya scanner-nya kan gitu. Oke lanjut. Nah ini kemudian setelah tadi supply pump sudah, kemudian common rail juga sudah, penggantian apa tadi ECU, penggantian supply pump, common rail, kemudian apa tadi yang terakhir, penggantian injektor, ya. Sudah prosedurnya gampang toh. Sekarang yang terakhir ini kebocoran nozzle. Jadi ada nozzle leakage pipe, ya. Di pipa kebocoran. Dicek pipa kebocoran pipa, bukan pipa kebocoran ya. Jadi caranya pakai SST. Ini kayak alat yang biasa untuk tendensi itu kalau dokter yang pakai pompa karet itu ada SST-nya. Dan sudah yang dipasang gimana ya? Nanti udah ada sambungan selangnya atau pipanya di sini sudah ada di mesin itu. Tinggal dipompa, ditahan pada tekanan 250 kPa selama 60 detik. Ada enggak gelembung atau kebocoran? Makanya di sambungan-sambungan pipa ini diolesi air sabun biar kelihatan nanti kalau ada kebocoran. Oke, gampang kalau ini ya. Nah, jadi secara runtut seperti ini, mesinnya berhenti, ya tentu ya. Kalau mesinnya nyala ya berbahaya karena kita kan mau membuka saluran tadi. Mesinnya berhenti, dicek ada nggak kebocorannya. Setelah itu pipanya, mesinnya di starting, engine-nya running, hidup gitu kan. Ada nggak kebocorannya? Dilihat dengan visual. Nanti apakah gelembung-gelembung tadi ada yang mengindikasikan kebocoran atau tidak. Kemudian setelah itu selang balik dari common rail ini maksudnya selang untuk return bahan bakar itu loh. Jadi kan bahan bakar di injektor itu kan ada saluran atau selang yang nanti kembali ke tangki. Nah, itu coba dilihat di situ ada enggak. Kemudian nanti dengan alat ya, intelligent tester. Ini ya alat-alat seperti ini ya yang punya industri biasanya. Kalau Toyota ya punya Toyota sendiri. Nanti kalau punyanya Mitsubishi ada namanya sendiri. Itu nggih. Saya kira seperti itu. Singkat, jelas nggih. Beberapa poin